Shalom semua warga kerajaan. Pada minggu terakhir kita menutup tahun 2020. Saya ingatkan kita masih dalam satu tema tentang advancing. Karena itu saya mengulangi lagi ayat pokok kita. Seorang raja akan memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Dan para pemimpin akan hidup di dalam keadilan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, tidak ada lain raja itu cuma satu, yaitu Kristus, the Son of God, yang baru kita rayakan kelahirannya di bumi. Dan rencana Allah tidak pernah berubah. He want to dwell among his people, among men. Mau tinggal dalam manusia. Kita akan masuk nanti dari kedatangan Kristus dan kerajaan 1000 tahun. Tetapi saya masih ingatkan pada saudara, tahun depan Tuhan memberikan satu tema, yaitu the year of reproduction. Kita perlu sedikit koreksi. Kejadian 1 ayat 26 itu bukan beranak cucu, tetapi be fruitful and multiply. Berbuahlah dan berlipat gandalah. Kalau beranak cucu berarti Bapak Pendeta Frankie dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini to be reproductive, menghasilkan Frankie baru, Timotius yang DNA-nya sama. Seperti Rasul Paulus, dia bahkan tidak menikah. But he's very fruitful. Bahkan Kristus pun tidak menikah, bukan? Tetapi yang saya mau ingatkan adalah menjadi seseorang yang menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, terhadap angin sakal. Kemudian seperti sungai, yaitu yang membasahi tanah-tanah kering, dan seperti batu karang. Ya, batu karang yang rock di tengah-tengah tempat yang padang belantara, padang pasir. Artinya untuk menjadi berkat, saudara harus berada di epicentrum daripada gempa, saudara harus berada di eye of the angin sakal itu, dan saudara harus berada di tanah kering dan juga ada di padang belantara. Mau jadi pemimpin semacam itu? Karena itulah ketika Tuhan memanggil saya untuk pergi ke Bali tahun 1989. Saya menyerahkan diri saya dan membiarkan sungai. Kita bukan sungai itu, Roh Kudus yang di dalam kita. Pergi ke tempat-tempat kering. Dan kita advancing, pergi ke Bali Utara. Banyak tantangan. Pergi ke pulau berikutnya. Saya dipanggil menjadi island hopper. Saya pergi ketika pergi ke Pulau Lombok. Saudara, kita ditentang dengan semua rekan-rekan kita. Dan saya masih ingat hari itu ketika pembimas Kristen waktu itu Pak Nyoman datang dengan wajah seperti ini, saudara. Dia marah sekali karena dia dengar saya ngajarkan sesat dan mau bikin gereja palsu dan sebagainya. Dan hari itu saya ingat bagaimana tanda dan mujizat menyertai pengabaran Injil. Saya beritakan tentang Yesus. Dan di situ ada seorang ibu, ya, yang dalam keadaan lumpuh, ya. Dia sulit sekali, berjalan pun sulit. Dia makan setiap hari itu kura-kura kecil, malah jalannya kayak kura-kura. Tapi atas nama Yesus, ibu itu jalan bahkan berlari. Pak Nyoman berdiri ke sebab apa? Itu keluarga dari istrinya. Jadi saya tidak usah ngomong banyak. Tanda dan heran menyertai perkabaran Injil. Come on, advancing the kingdom. Tanda dan mujizat. Tempatkan dirimu di tempat saudaraku, di mana ada keributan, kesukaran. Dan saya masih ingat ketika tahun 2000 terjadi kerusuhan di Mataram, justru terjadi terobosan luar biasa. It will happen again dalam nama Yesus. Come on, reproduction in Jesus' name. Amen. All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan.
Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Shalom generasi kerajaan, akhirnya kita telah tiba di akhir tahun 2020. Dan hari ini, minggu ke-39 kita beribadah online. Ini juga merupakan minggu terakhir kita melakukan KGC Online Service. Akhirnya kita sama-sama boleh melewati 2020, tahun yang begitu spesial, tahun yang begitu unik. Dan kalau kita hari ini masih ada, sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Allah. Saya percaya semua karena anugerah Allah. Dan kalau sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2021, tahun yang misterius, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya mau katakan, KJCians, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Satu hal kita percaya, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia Allah yang menyertai kita senantiasa. Dia Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah di tengah-tengah kita. #always around. And KJCians, saya mau mengucapkan juga Merry Christmas to you and your family, KJCians. Berbeda banget dengan Natal-Natal sebelumnya. Tahun ini kita Natal di tengah-tengah pandemik. Tapi pesan saya bahwa Yesus, dialah Putra Allah, dialah Sang Mesias. Yesus lahir bagi kita, Yesus mati ganti kita. Oke, dan hari ini kita akan dilayani oleh our home pastor, Pastor Hizkia Setiawan. Saya percaya ada hal yang luar biasa yang akan disampaikan kepada kita. Kebenaran yang akan membukakan kita. So, kalian boleh bagi ini, share ini, link ini kepada teman, kepada saudara, orang tua, bahkan kerabat, supaya mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama. Kebenaran yang kita terima hari ini boleh juga mereka nikmati. Dan jangan lupa, minggu depan adalah ibadah onsite kita yang pertama yang akan dilayani oleh KJC Leader, Pastor Andrew Juwana. Pastikan KJC untuk mulai menjaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatan tetap diterapkan. Saya percaya gereja ini adalah tempat yang cukup aman, cukup baik untuk kita beribadah bersama-sama. And happy birthday and happy anniversary buat KJCians yang merayakan ulang tahun dan anniversary di bulan Desember. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dengan pengharapan. Amin. Yuk mari KJCians kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa, buat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami, buat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang merayakan anniversary di bulan Desember. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk hal-hal yang ajaib yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka selama 1 tahun ini. Kami percaya Tuhan, kekuatan kesehatan menyertai mereka, hikmat menyertai mereka karena Engkau sendiri yang menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan membawa kehidupan anak-anak-Mu ini, saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang anniversary, semakin hari mereka boleh menemukan Engkau di dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam semua rencana mereka. Mereka bisa bertemu dengan rencana Allah yang luar biasa. Mereka boleh bertemu dengan pribadi-Mu sendiri dan Engkau adalah hadiah yang paling berharga yang boleh mereka nikmati di dalam kehidupan mereka.
Kami berdoa Tuhan juga buat ibadah pada hari ini. Kami akan memulai ibadah ini, setiap hati yang terbuka, setiap hati pikiran Tuhan dibukakan untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk boleh celebrate akan kasih setiamu, untuk boleh menyembah-Mu bersama-sama saat ini. Kami buka ibadah kami di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Merry Christmas, Kingdom Generation. Sebab terang yang besar itu telah datang atas kita. Mari kita puji Dia, Yesus Tuhan. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Amin. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Mari kita nyatakan, Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuat dan terus segar. Hidupku di dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuat dan terus segar. Hidupku dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Kesenangan Natal bukan hanya terbatas kepada kita ketemu orang-orang yang kita kasihi, bukan karena kita mendapatkan liburan Natal.
Tetapi ketika kita mengerti firman yang menjadi manusia, kita mengerti esensi Natal. Seharusnya kita tidak bisa tidak untuk memuji Dia. Mengatakan seperti malaikat-malaikat di surga, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Let's just praise His name. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. Because there's no one that is worthy to be praised but you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Only and only you, Lord. You are worthy. All the earth will shout your praise. Our heart will cry, this bone will sing. And great and are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. And great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you,
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Okay, Ephesians, let's declare how great He is, Lord. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Lebih lagi Yesus, kita puji nama Dia. Then sings my soul, my Savior God. You are great, Lord. Because there's nothing that's greater than you. Tiada yang lebih besar dari Engkau, Tuhan. Dan kami hanya bisa berlutut di hadapan-Mu dan menyembah-Mu karena kebesaran-Mu. Ya Tuhan, ketika kami akan mendengar firman-Mu, biarkanlah firman itu boleh mendarat di dalam hati kami. Supaya kami boleh merasakan kasih yang sejati. Kasih Natal yang sebenarnya, yaitu kasih Yesus Kristus. Karena tiada yang lebih besar dari kasih dari Allah yang begitu besar. Ya Tuhan, bekerja dalam hati kami, bertakhta dalam hati kami, buka pikiran kami, supaya pesan pribadi yang dari Engkau ini Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik. Dan kiranya Tuhan sendiri yang beracara di dalam pemberitaan firman ini Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang terbesar, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. KGCN, mari katakan amin. Amin. Shalom generasi kerajaan.
Kayaknya belum terlalu terlambat ya kalau saya mengucapkan selamat Natal buat seluruh generasi kerajaan. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan, damai sejahtera Natal, sukacita Natal penuh dalam hati kita. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita dan bekerja melalui kehidupan kita. Dan juga tidak terasa ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Saya setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pastor Anthony Pribudi minggu lalu. Menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang unik. Ya, saya setuju dengan itu, tahun yang unik. Dan tahun yang begitu banyak perubahan, membawa perubahan yang begitu masif. Mungkin juga saudara-saudara merasa bahwa terjadi banyak sekali perubahan dalam kehidupan saudara, berdampak kepada resolusi yang telah saudara sudah tetapkan di awal tahun 2020. Mungkin sebagian besar resolusi itu ambiar, ya kan? Tetapi mungkin juga ada beberapa resolusi yang terjawab atau bisa dikerjakan dengan baik. Ya, selamat buat saudara-saudara yang bisa menyelesaikan resolusi saudara dengan baik. Tetapi satu hal yang saudara yang ingin saya sampaikan dan sama-sama kita harus percayai dan pegang teguh. Apapun yang terjadi dan yang akan terjadi, Dia tetap Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dia selalu bekerja di dalam kita dan Dia bekerja melalui kehidupan kita. Percayalah saudara bahwa kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Karena masih suasana Natal, saya akan sharing soal kisah Natal, kisah yang begitu fenomenal ya. Di Natal ini pasti bisa dibagikan kisah tentang kelahiran Yesus yang diambil di Lukas 1 ayat 26 sampai 38, di mana di sana diceritakan bagaimana malaikat Gabriel mendatangi Maria, dan di sana itu ada satu statement, satu pernyataan yang dinyatakan oleh Maria, yang dilontarkan oleh Maria, dan ini menjadi sangat legend sekali. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ini adalah suatu statement yang legend sekali, dan mungkin beberapa dari kita ini menggunakan kata-kata ini. Tiap awal tahun mungkin, atau waktu saudara ingin memulai sesuatu yang baru, dan kita menyatakan, sebab aku ini adalah hamba Allah. Tetapi berapa banyak dari kita yang gagal akhirnya? Yang akhirnya ketika kita sudah ngomong itu di awal dengan semangat, tetapi seiring berjalannya waktu dalam mengiring Yesus, dalam melayani Tuhan, dalam menyatakan kebenaran, kita gagal. Ya kan? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Kenapa? Apa yang membuat Maria begitu yakin dia menyatakan pernyataan seperti ini? Yang menyatakan bahwa aku ini adalah hamba Allah, terjadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Apa sih yang membuat ini? Apa sih yang membuat Maria begitu teguh menyatakan ini? Ya kan? Jadi ini respon Maria ini, hari ini kita akan sama-sama belajari. Kita bukan hanya tahu tentang respon Maria terhadap berita yang dibawa oleh Gabriel tentang kelahiran Yesus, bahwa dia akan mengandung. Bukan kita hanya tahu tentang respon ini, tetapi kita mengerti dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? So, kita akan gali bersama-sama, dan saya berdoa, doa saya buat saudara-saudara, buat generasi kerajaan, buat siapapun saudara yang mendengar message ini, mendengar pesan ini, saya berdoa, kiranya Tuhan meneguhkan setiap langkah kita, Tuhan membangkitkan iman kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita, apapun keadaan hidup kita, Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan kesetiaannya dalam kehidupan kita. So, langsung saja Markibah, mari kita baca saudara. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya mengencourage saudara untuk sama-sama baca di rumah pun saudara harus baca. Buka Alkitabnya. Kalau ada handphone 2, lagi nontonnya di handphone yang satu, bacanya di handphone yang lain ya. Oke, Lukas 1 ayat 26 sampai 38, saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Wow. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Well, beberapa waktu lalu istri saya nonton sebuah drama Korea yang lagi viral, saudara, namanya Crash Landing on You. Crash Landing on You. Nah, ini saya kurang doyan nonton drakor. Saya kurang suka nonton drama Korea. Mungkin untuk saat ini saya kurang suka ya. Saya nggak mau jumawa. Takutnya nantinya saya jadi suka drama Korea, ya kan? Dan jadi gini. Jadi saya meminta istri saya untuk menceritakan sinopsisnya, karena istri saya sering menceritakan setelah nonton dia cerita, wih romantis loh dan segala macam. Well, ceritanya itu kayak gini. Ada seorang gadis bernama Yoon Seri. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama, ya kan? So, Yoon Seri ini itu memiliki usaha, dia perancang busana. Dan satu hari perusahaannya ini sedang mengeluarkan satu produk, yaitu busana untuk sebuah olahraga parasailing, saudara. Jadi yang naik kayak layangan gitu kan. Nah, karena baru meluncurkan produk ini, Yoon Seri mencoba pakaian ini. Dia coba parasailing dan tiba-tiba singkat cerita Yoon Seri kena angin, diterpa angin hingga akhirnya dia tidak bisa kontrol parasailingnya dan dia akhirnya harus jatuh di sebuah tempat yang luar biasa. Jauh dari Korea Utara, jauh dari Korea Selatan, dia terdampar di Korea Utara. Yang mana dua negara ini, Korea Selatan dan Korea Utara, itu nggak akur, saudara. Ya kan? Singkat cerita, Yoon Seri harus bertemu dengan satu sosok pria yang luar biasa. Saya baca namanya Ri Jong Hyuk, ya kan? Saya sebut dengan Kapten Ri biar supaya gampang ya. Jadi Yoon Seri ini ketemu dengan Kapten Ri dan di sanalah mulai benih-benih cinta mereka tumbuh, mulai perasaan mereka tumbuh, mulai cerita asmara mereka, cerita romantis mereka bermula di sana. Di mana Kapten Ri berusaha dengan sedemikian rupa untuk menyelamatkan Yoon Seri. Bagaimana caranya Yoon Seri tetap selamat? Ya kan? Tidak diburu oleh orang-orang Korea Utara. Dan bagaimana caranya membawa Yoon Seri itu keluar dari Korea Utara kembali ke Korea Selatan. Well, jika Yoon Seri bertemu dengan Kapten Ri itu adalah sebuah kecelakaan, ya kan, sebuah kecelakaan. Dan dari situ cinta bersemi dalam hati mereka. Tapi satu hal, saudara, yang saya mau bagikan, Kristus datang ke dunia itu bukan sebuah kecelakaan. Kristus datang ke dunia itu didorong oleh keinginannya dia sendiri. Kristus datang ke dunia didorong oleh apa? Kasihnya sendiri. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini kan. Kedatangan Kristus bukan sebuah kecelakaan, namun ini adalah sebuah pernyataan betapa Allah mengasihi manusia. Ya kan? Kita dicintai dan dicari justru pada saat keadaan kita ini berdosa, saudara. Inilah perwujudan kasih yang sejati. Inilah perwujudan kasih yang tidak ada duanya, yang Allah sudah nyatakan dalam kehidupan manusia. So, this is not Christ landing on you, but this is Christ landing on you. Di mana Tuhan mendaratkan
pribadinya sendiri, menyatakan pribadinya bagi manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti ini, saudara. Ketika kita sudah tahu bahwa Allah sendiri yang datang ke dunia, bahwa Allah sendiri datang untuk mencari manusia dan menemui manusia, apa yang Tuhan nyatakan pada manusia? Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungkan itu. Apa sih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan manusia? Apa yang Tuhan bukakan dalam kehidupan manusia? Sehingga pada akhirnya Maria menyatakan bahwa aku ini hamba Allah. Dan terjadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Well, hari ini kita akan belajar lebih dalam, saudara. Saya akan bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama apa yang Allah nyatakan, dan yang kedua adalah kita bahas tentang respon Maria. Respon Maria yang tadi kita sempat bahas di depan tadi. Nah, yang pertama adalah apa yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Itu saya bagi lagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah kasih karunia. Ya kan? Apa yang Allah nyatakan? Yang pertama adalah kasih karunia. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Kalau saudara Kristen dari kecil, saudara pasti tahu tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah di mana manusia pada dasarnya tidak layak untuk menerimanya, di mana manusia itu sebenarnya tidak semestinya mendapatkannya, tetapi Allah yang memberikannya. Dan kalau saudara bertumbuh di KGC, saudara akan berkutat dengan ini. Ya kan? Berkutat dengan bagaimana kasih karunia Allah, anugerah Tuhan. Kita sering sharingkan ini karena semuanya, seluruh kehidupan kita itu nggak bisa lepas dari kasih karunia Allah. Nah, hari ini kasih karunia seperti apa sih yang kita akan sama-sama lihat? Kita coba lihat ya di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Ayat yang ke-27 berkata seperti ini. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, yaitu saudara, seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dalam 4 ayat ini, itu disebutkan bahwa Maria diberikan kasih karunia itu sebanyak 2 kali. Yang pertama itu ada di ayat yang ke-28. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan ayat yang ke-30, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, gini saudara. Seringkali kita juga sering dengar tentang ini, tentang pengajaran ini. Kabar baik akan disebut kabar baik akan menjadi kabar baik ketika kita tahu tentang kabar jahat. Ya kan, kabar buruknya. Sama halnya dengan kasih karunia. Kasih karunia, kita akan semakin bisa melihat betapa indahnya kasih karunia ketika kita semakin tahu betapa besar, betapa agung, betapa mulianya Allah yang memberikan kasih karunia itu, dan betapa kecilnya manusia yang menerima kasih karunia itu. Nah, hari ini saudara, jika kita lihat profilnya Maria, kalau ini ya saya ilustrasikan seperti orang yang mau melamar pekerjaan. Biasanya kalau melamar pekerjaan itu kan bawa kurikulum vitae, ya kan? CV. Ada berisi nama, ya kan? Pendidikan, tanggal lahir, keahlian, pernah ngikutin organisasi apa aja, pernah bekerja di mana aja, dan prestasinya seperti apa. Kalau dilihat dari kurikulum vitae-nya ya, Maria ini sama sekali tidak memiliki kurikulum vitae yang baik. Dari pribadi Marianya sendiri ya. Yang pertama, dia seorang wanita. Dan yang kedua, usianya pada waktu itu kurang lebih antara 12 sampai 14 tahun. Jadi dia masih sangat kecil. Nah, budaya pada waktu itu, wanita itu menduduki kasta kedua dari pria. Jadi wanita memiliki kasta di bawah pria. Dan dia pun masih sangat muda. Masih kalau orang Surabaya bilangnya ini ya, sepiye, masih kecil, dia tidak ngerti apa-apa. Ya dia kaum orang-orang yang dipinggirkan. Terus gini, saudara. Dan yang kedua adalah
Setelah kita lihat dari culture yang ada pada waktu itu, dia seorang wanita, Maria adalah seorang wanita, dan dia masih sangat muda. Yang kedua, kalau dilihat dari kota asalnya, kalau dilihat dari kota asalnya, Nazaret ini merupakan kota yang sangat kecil, bahkan di perjanjian lama pun kota Nazaret tidak pernah disebutkan, tidak pernah dituliskan. Nah, biasanya kan kayak gini, saudara. Biasanya kan kayak gini. Kalau saya menyebut sebuah kota, contohlah saya dari Situbondo, ya kan? Saya kalau ditanya, dari mana? Oh, dari Situbondo. Orang-orang langsung ingatnya apa? Situbondo. Oh, tape. Kalau nggak tape itu adalah mangga. Dua hal ini yang biasa orang-orang ingat. Oh, Situbondo, tape ya. Oh, Situbondo, mangga ya. Wah, itu selalu kayak gitu. Atau yang ketiga, orang Madura ya. Iya, biasanya gitu. Biasanya gitu. Karena apa? Kota asal itu menunjukkan ciri khasnya. Nah, tetapi Nazaret ini kota kecil, bahkan gini, di Yohanes 1 ayat 46, Nathanael, salah satu murid Yesus menyatakan gini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Berarti gini saudara, dari segi pribadinya Maria, dari segi kota asalnya, Maria sangat tidak masuk hitungan. Maria adalah orang yang sangat benar-benar bukan hanya dipandang sebelah mata, sama sekali tidak dipandang saudara. Kalau dipandang sebelah mata masih lumayan, masih kelihatan. Tapi kalau tidak dipandang sama sekali. Wanita, masih muda, dari kota kecil lagi. Tetapi gini saudara, tetapi justru kasih karunia Allah dinyatakan dan menerobos masuk dalam kehidupan Maria. Dalam kehidupan orang yang tidak dipandang sama sekali ini. Ini kabar yang sangat luar biasa bagi Maria sendiri. Dan ini, Maria bukan hanya memperoleh kasih karunia. Coba lihat ya, di ayat yang ke-28. Saudara sama-sama perhatikan. Di ayat yang ke-28 ngomong seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Gabriel ya. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Maria bukan hanya dikaruniai, bukan hanya diberikan kasih karunia, tetapi Tuhan menyertai engkau. Artinya, Tuhan memberikan kasih karunia dan sang pemberi kasih karunia itu nyata dalam kehidupan Maria. Berarti Maria mendapatkan berkat double portion. Artinya apa? Dia diberikan kasih karunia dan Allah yang memberikan kasih karunia itu menyertai dia. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Ini luar biasa sekali. Ini makna Natal yang mesti benar-benar kita pahami. Natal bukan sekedar liburan. Ya, nggak salah ya kalau Natal liburan, tapi pesan saya, saudara tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap social distancing, tetap dijaga, benar-benar dijaga saudara. Kalau saudara mau liburan, benar-benar diperhatikan tentang hal itu. Jangan sampai kecapean, makan yang cukup, istirahat yang cukup juga. Ya kan, di masa-masa seperti ini. Natal bukan soal liburan. Natal bukan cuma hanya sekedar hari besar orang Kristen. Ya kan, kalau Natal, Paskah, apalagi ada beberapa orang yang datang ke gereja cuma napas. Natal sama Paskah aja datangnya gitu kan. Dan juga datang ke gereja waktu habis napas juga. Mungkin datang ke gereja baru. Ya kan. Jadi tetapi Natal itu adalah ajang di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dan dia menyatakan pribadinya. Pribadinya hadir dalam kehidupan manusia. Ini Natal saudara. Allah yang maha besar itu nyata dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah dinyatakan pada kita orang percaya. Tanpa peduli status kita, latar belakang kita, tanpa peduli pendidikan kita, status sosial kita, tingkat ekonomi kita, tanpa peduli itu. Natal adalah saat di mana kasih karunia Allah dinyatakan. Pribadinya dinyatakan. Mari sambut pribadinya hari ini. Gak peduli apapun keadaan saudara hari ini. Gak peduli seberapa terpuruknya saudara hari ini. Kalau pesan ini datang pada kehidupan saudara, biarkan Kristus mendarat dalam hatimu. Biarkan Kristus nyata dalam hatimu saat ini. Jadi pada saat Natal ini adalah momen di mana kita mengucap syukur akan kasih karunia-Nya. Kita naikkan ucapan syukur bahwa Allah benar-benar datang menyatakan pribadinya dan melimpahkan kasih karunia-Nya pada kita. Natal adalah momen di mana kita mendapatkan kekuatan yang baru karena kita tahu Dia beserta dengan kita.
Natal adalah momen kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masa lalu yang kelam, bangkit dalam setiap penilaian dunia yang terus menghujam dan membuat kita terpuruk, saudara. Natal itu bukan tentang kita. Karena Natal itu tentang Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Nyata dalam kehidupan kita. Respon yang kita ambil ketika kita menerima kasih karunia Allah ini harusnya seperti Maria, saudara. Maria pada ayat yang ke-29 kan ngomong seperti ini. Dia menyatakan gini, Maria terkejut mendengar perkataan itu, mendengarkan salam itu, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria akan terkejut dan Maria bertanya dalam hatinya, apakah arti salam ini? Ini bukan arti bukan sebuah pertanyaan keraguan, saudara, tetapi Maria merenungkan. Ada fase merenungkan ini. Apa arti salam ini ya? Aku ini tahu, dia tahu. Maria tahu diri, dia tahu dirinya. Dia tahu kondisinya, dia tahu posisinya, dia tahu status sosialnya. Tetapi dia tidak menolak kasih karunia. Justru Maria benar-benar, arti salam ini apa ya? Ini arti yang luar biasa loh. Aku dikaruniai dan Allah beserta dengan aku. Ini arti yang luar biasa. Harusnya kita merenungkan hal ini. Saudara, mari kita teduhkan hati kita hari ini. Mari kita renungkan. Apa yang akhir-akhir ini saudara renungkan. Jangan-jangan kita terlalu sibuk. Kita terlalu sibuk untuk mencari kasih dari luar. Untuk mencari pernyataan kasih dari dunia. Kita terlalu sibuk untuk mendapatkan itu. Padahal kita tidak bisa mendapatkan itu sama sekali, saudara. Kita terlalu sibuk untuk menggapai kasih dari orang yang dari sekitar kita. Kita terlalu sibuk untuk caper, cari perhatian. Tetapi, toh kasih itu tidak bisa kita terima secara utuh. Atau kita terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang harusnya kita dapatkan. Kita terlalu sibuk untuk hitung-hitungan sama dunia. Ketika kita pelayanan, kita mulai hitung-hitungan. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan A, aku sudah melakukan B, aku sudah melakukan segalanya. Kita mulai hitung-hitungan dan kita gagal untuk merenungkan dan sama-sama menikmati kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita. Natal tentang Allah yang menyatakan kasih karunia-Nya dan menyatakan pribadinya yang menyertai kita. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan hal itu. Justru kasih Allah itu yang sanggup mengisi ruang dalam hati. Mari saudara, jangan sampai kita salah fokus dan akhirnya kita kehilangan apa yang Tuhan sudah kasih. Kita mencari apa yang kita tidak bisa dapatkan. Justru kita melupakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mari renungkan sejenak, berapa banyak usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan kasih dan pengakuan dari dunia. Dan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk menikmati dan merenungkan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Pada dasarnya, jiwa manusia itu sangat haus akan kasih. Pada dasarnya, jiwa manusia itu sangat lapar akan perhatian. Sangat lapar, sangat perlu untuk diisi. Caranya apa? Cara mengisinya apa? Mencari pengakuan. Mencari kasih dari orang lain, mencari perhatian dari orang lain, mencari kekuasaan untuk mengisi apa? Kehausan dan kelaparan dalam hati mereka. Coba renungkan, saudara. Coba renungkan. Kita sedang digiring pada gitu. Tatanan dunia selalu mengatakan, you mesti perform. Kita mesti perform. Semua kita mesti perform. Kalau kamu sudah perform, akhirnya apa? Kalau kita sudah perform, akhirnya dunia mengakuinya dan kita bisa dikenal sama banyak orang. Coba ada beberapa pencarian bakat yang seperti itu kan? Coba saudara perhatikan. Alasannya selalu gini. Kenapa kamu ikut pencarian bakat ini? Oh iya, karena aku ingin menyatakan sesuatu bahwa aku ini bisa. Aku ingin menyatakan pada keluarga, aku ingin membuktikan pada teman-teman bahwa aku ini bisa. Aku ingin membuktikan kepada guru-guru di sekolah yang meremehkan aku. Berasal dari mana itu? Dari dalam hati. Saudara, apa yang diisikan oleh dunia ketika kita mencari di dalam dunia, mencari kasih yang di dunia, mencari pengakuan akan dunia, itu ibaratnya kita sedang minum air laut. Kita dalam keadaan dahaga ya, dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan kehausan, dan kita minum air laut. Awalnya mungkin mengobati rasa dahaga kita.
Tapi cuma sebentar. Tetapi setelah itu kita akan semakin ditarik kepada dahaga yang jauh lebih dalam sehingga kita dehidrasi dan tanpa kita sadari hati kita mati. Mari saudara, dunia selalu membawa kita semakin terhilang. Tetapi Kristus datang justru mencari kita yang terhilang, memberikan kepuasan sejati pada hidup kita. Maria sangat muda. Maria berasal dari Nazaret yang sama sekali tidak ada yang baik dalam kehidupan mereka, dari kota Nazaret ini. Bukankah ini adalah sebuah gambaran dari manusia, saudara? Tidak ada satu hal yang baik keluar dari manusia. Walaupun kita mengatakan bahwa kita mengasihi, kita bisa berbagi, tetapi coba telaah dalam hati kita. Kasih manusia itu penuh manipulasi. Hanya kasih Kristus saja yang sejati, saudara. Hari ini, jika pesan ini sampai padamu, let Christ landing on your heart. Biarkan Kristus nyata dalam kehidupanmu, mendarat dalam hatimu. Natal bukan bagaimana tentang kita memberikan pertunjukan pada Allah. Natal bukan tentang kita memberikan perform pada Allah. Justru Natal adalah waktunya Allah mempertunjukkan kasih karunia dan pribadinya nyata dalam kehidupan kita. Kalau tatanan dunia selalu mengatakan bahwa lu harus jadi yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol semuanya. Lu harus jadi yang terbaik. Supaya apa? Kau bisa berkuasa atas segalanya. Tatanan dunia selalu mengatakan kamu harus jadi yang terbaik. Supaya apa? Semua orang look at you. Tetapi Natal menyatakan apa? Semua manusia ingin jadi Tuhan. Tetapi Natal menyatakan pribadi Tuhan yang mau jadi manusia. Sebuah paradoks yang luar biasa, saudara. Mari renungkan hal ini. Jangan sampai kita terlalu lama merenungkan kegagalan kita, merenungkan apa yang tidak bisa kita capai, dan kita melupakan apa yang Tuhan sudah berikan. Dia berikan hidupnya, dia tinggalkan kemuliaannya, dia mengosongkan dirinya dan dia jadi manusia. Tinggal bersama-sama dengan kita. Wow. Hari ini, siapapun engkau, biarkan Kristus memulihkan kehidupanmu. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Yang kedua, apa yang Tuhan nyatakan? Setelah kasih karunia, apa yang Tuhan nyatakan? Tuhan menyatakan kesetiaan dan kuasa. Lukas 1 ayat yang 31 sampai ayat yang ke-33. Ini Tuhan menyatakan kesetiaannya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kelahiran Yesus ini ya saudara, melalui pesan yang disampaikan oleh Maria ini, yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria ini, itu sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu. Dan gini, ratusan tahun, dan ini tepat terjadi saudara. Kedatangan Mesias ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Dia setia pada apa yang sudah dinyatakan pada manusia. Dia setia kalau dia berkata bahwa dia akan datang dan untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan manusia dari dosa. Dia datang saudara. Begini, kondisi tidak akan bisa merubah kesetiaan Tuhan. Kondisi yang ada di sekeliling kita itu tidak bisa menggoyahkan rancangannya. Rancangannya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Rancangannya itu tepat seperti apa yang dinubuatkan oleh para nabi, saudara. Tepat. Coba renungkan gini. Sebenarnya kisah Gabriel menyatakan kabar ini kepada Maria itu berkaitan dengan bagaimana Gabriel menyatakan bahwa Elizabeth itu mengandung Yohanes Pembaptis. Ini sebenarnya berkaitan, tetapi saya tidak fokus di sana. Coba saudara perhatikan ya, dan coba saudara renungkan. Kenapa yang mengandung Yesus itu Maria? Kok bukan Zakaria
dan Elizabeth, pasangan ini, kenapa kok kayak gitu? Saudara pernah mikir itu? Padahal Elizabeth itu memiliki sebuah profil yang jauh lebih baik dari Maria. Dia itu istri imam. Dia pelayanan tiap hari, dia di bait Allah. Kenapa kok Maria? Kok bukan Elizabeth? Simple jawabannya, saudara. Jawaban simpelnya adalah karena Elizabeth bukan keturunan Yehuda. Zakaria pun bukan keturunan Yehuda. Kenapa Maria yang ini? Karena melalui bapak rohani bapak jasmaninya di dunia, yaitu Yusuf, itu adalah keturunan Yehuda. Dan Mesias itu datang dari keturunan Yehuda. Tepat sekali. Iya kan? Tepat sekali yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Rancangannya itu tidak berubah, saudara. Gampangannya gini. Kalau ketepatan rancangan Tuhan, ketepatan nubuatan yang disampaikan oleh para nabi dan ditepati, digenapi, itu seperti kayak gini, saudara. Bayangkan ya, di Pulau Kalimantan itu diisi oleh koin 500 itu setinggi lutut kita. Wah, ini 500 semua. Dan di sana itu dilemparkan koin 1000, lemparkan gitu. Dan tugas saudara adalah saudara terbang naik helikopter, saudara nginguk ya, lihat ke bawah gitu. Naik helikopter saudara ngelihat ke bawah dan saudara diturunkan. 1 kali percobaan, saudara harus mengambil koin 1000. Di tengah koin 500 yang segitu banyak. Jadi saudara dikeliling dan saudara waktu helikopternya dibilang stop dan saudara akan diturunkan dan saudara ngambil tek. Waktu percobaan pertama saudara ngambil itu langsung poin 1000. Jadi perbandingannya itu 1 banding sekian, saudara, dan itu tepat. Bayangin rancangan Allah yang luar biasa, bayangin kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan pada janjinya dan pada kehidupan kita. Tuhan bukan hanya pribadi yang setia, tetapi Tuhan juga pribadi yang maha kuasa, saudara. Dia bekerja dan melakukan segala hal yang di luar nalar dan logika manusia. Selanjutnya, ayat yang ke-34 sampai 37 ngomong seperti ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah Gabriel menjelaskan tentang rancangan Allah bahwa ada Mesias yang akan lahir, yang akan dikandung oleh Maria, dan itu ada dari keturunan Yehuda dan segala macam. Akhirnya setelah itu setelah Gabriel menjelaskan tentang panjang lebar tentang rancangan Allah yang luar biasa, sekali lagi Maria membuat sebuah pertanyaan. Tetapi ini bukan sebuah pertanyaan keraguan. Dia menanyakan gini kan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini bukan sebuah pertanyaan keraguan, saudara. Ini adalah sebuah pertanyaan gini. Maria menginginkan sebuah penjelasan. Maria menginginkan sebuah penerangan, saudara. Iya kan? Dia menginginkan gimana caranya? Karena disebut gini, di awal-awal itu disebut gini kan, Maria itu disebutkan 2 kali, dia seorang perawan. Artinya dia belum pernah berhubungan seks. Dia bingung, loh gimana caranya ya aku bisa ngandung? Gimana caranya? Gitu kan? Nah, jadi gini, terus setelah Maria mempertanyakan tentang bagaimana caranya, Gabriel menjelaskan caranya itu gimana, bagaimana itu akan terjadi. Gabriel ngomong seperti ini kan, menjelaskan bagaimana Roh Kudus akan turun ke atas Maria dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi Maria. Nah, ini menarik, saudara. Ini menarik. Kata menaungi ini berarti kehadiran Allah yang maha tinggi nyata dalam kehidupan Maria. Jadi Allah bukan lagi berbentuk tiang awan dan tiang api, bukan lagi hanya hadir di bait suci Allah, bukan lagi hanya ada di ruang Maha Kudus,
Bukan lagi hanya untuk imam besar yang ditemui 1 tahun sekali, tetapi Allah yang Maha Tinggi itu nyata dalam kehidupan manusia melalui rahim Maria. Kata menaungi di sini adalah Tuhan yang menyatakan diri. Dia turun dan menyertai kita. Pekerjaan Tuhan itu menerobos segala tatanan dunia dan logika yang ada. Bahkan pekerjaan Allah ini menerobos tatanan agama. Agama yang menyatakan, oh Tuhan ada di gereja, cuma ada di bait suci. Tuhan hanya ada di suatu tempat yang khusus saja. Tetapi hari ini, Dia berkuasa untuk menerobos segala setiap tatanan dunia, bahkan tatanan agama sekalipun. Inilah kabar baik Natal. Allah bukan hanya hadir dalam bait suci Allah, tetapi Allah hadir dalam diri manusia. Rancangan dan pekerjaan Tuhan itu adalah sempurna. Sangat jauh berbeda dengan rancangan kita. Makanya kadang-kadang kita sering sebel. Kalau kita sampai sering sebel, kadang-kadang kita clueless gitu ya. Kita nggak tahu ini kenapa Tuhan bawa seperti ini dan segala macam. Ya karena memang Dia Allah. Jalannya bukan jalan kita. Pikirannya bukan pikiran kita. Rancangannya bukan rancangan kita. Sejauh tinggi. Sejauh langit dari bumi. Begitu bedanya, saudara. Satu kali ada seorang pentani cengkeh yang baru ini, saudara. Baru panen. Panen besar, ya kan? Nah, cengkeh itu kalau sudah dipanen, kalau masih dalam bentuk ini, itu mesti dijemur dulu, saudara. Ya kan? Kalau orang-orang timur tahu nih, saya dulu waktu di Manado tuh sering kalau lagi panen cengkeh, itu di jalan-jalan itu banyak cengkeh, dijemur, saudara. Itu perlu dijemur. Nah, waktu menjemur cengkeh ini, petani ini berdoa sama Tuhan. Berdoa. Dia berkata gini. Ini orang Pace ini. Dia bilang gini, Bapak, saya mau jemur cengkeh, terus Bapak kasih cuaca yang baik, kasih matahari yang panas, supaya saya bisa jemur ini cengkeh. Supaya kalau tidak kena hujan, nanti kalau cengkeh ini bagus, saya bisa jual, saya bisa dapat untung banyak. Nanti kalau hujan, cengkeh ini rusak, tidak bisa dijual nanti. Bapak tolong Bapak atur semua cuaca ini supaya cuaca ini baik. Amin. Sudah, diatur sudah. Dia atur, Pace atur itu cengkeh di halaman, dia atur semua. Baru selesai. Jebret, baru selesai. Tiba-tiba mendung dan gerimis, saudara. Gerimis. Wah, dia bingung kan? Dia selesaikan, wah, dia kumpulkan cengkehnya, dibawa masuk ke dalam gudang. Setelah masuk dalam gudang, tiba-tiba langit cerah dan matahari sangat terik. Waduh, Pace, aduh, matahari keluar lagi ini. Sudah, dia kasih keluar lagi itu cengkeh. Dia atur lagi, dia ini. Nah, tidak berapa lama, mendung lagi, saudara, dan gerimis lagi. Wah, sudah mulai sebal. Bagaimana ini? Sedikit-sedikit matahari keluar, sedikit-sedikit mau gerimis lagi. Sudah, dikasih masuk lagi. Dan ternyata mendungnya hilang, matahari terik lagi, saudara. Waduh, dia cepat-cepat ambil, karena takut gerimis lagi kan, dia cepat-cepat ambil, dia langsung ambur itu cengkeh, dia lemparkan itu cengkeh, ditata dan sedemikian rupa, dan dia tunggu. Ternyata mataharinya bersinar cukup lama, saudara. Nah, dia agak tenang kan, dia pulang ke rumah, dia menikmati secangkir kopi. Begitu seruputan pertama, langsung tanpa tedeng aling-aling, hujan langsung boom. Gak pakai gerimis, gak pakai mendung. Saudara pernah lihat kan hujan seperti itu, langsung boom, dan hujan keras banget. Dia langsung lari ke ladang di mana dia menjemur cengkeh. Dia berusaha dengan bahasa kuyup, dia berusaha untuk menyelamatkan cengkehnya supaya nggak kena ini, supaya nggak rusak. Dia berusaha, dia kasih masuk semua. Begitu dia sudah baca kuyup gitu, sudah masuk ke gudang semua. Ternyata hujan langsung berhenti dan matahari terang lagi, saudara. Kalau ini petani, dia langsung keluar. Bapak, dia bilang, dia lihat ke langit. Dia bilang ini, Bapak, kau terlalu sekali Kalau kau tidak bisa atur cuaca, turun ke sini. Kau atur cengkeh, biar saya atur cuaca. Biar dia dengan jengkel seperti itu. Biar saya yang atur cuaca saja. Bapak yang atur cengkeh di sini, jemur cengkeh semua di sini. Nah, kadang-kala kita seperti itu, saudara.
Kadang-kala we playing God. Kita kadang-kala pengen jadi seperti Tuhan. Seringkali kita memahami Tuhan bukan karena Tuhannya, tetapi karena konsep kita sendiri yang kita sudah bangun sendiri. Oh, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Iya kan? Kita dengan demikian kita tidak bisa melihat keindahan Tuhan secara utuh. Karena apa? Kita memiliki konsep kita sendiri. Kita memiliki keindahan versi kita sendiri. Kita gagal melihat keindahan versi Tuhan. We playing God. Kita berusaha untuk menjadi Tuhan. Dan kita berusaha untuk meminta Tuhan menyesuaikan dengan keinginan kita. Seharusnya, sekali lagi kita kembali. Seharusnya kita menikmati kasih karunia-Nya. Kita menikmati kesetiaannya. Kita aman di dalam kuasanya, saudara. Kita aman di dalam kuasanya. Harusnya kita merenungkan hal ini. Coba saudara renungkan. Coba saudara renungkan hari ini. Seluruh kehidupan kita berada di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang maha kuasa dalam kehidupan kita. Dikala manusia berusaha memiliki konsep sendiri, berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik, berusaha untuk keinginannya dia sendiri, berusaha untuk memenuhi keinginannya dia sendiri. Justru Tuhan, Sang Pencipta, memutuskan untuk jadi manusia. Dia yang tidak terbatas, menjadi terbatas karena kita. Supaya kita bebas dari dosa, saudara. Supaya kita bebas dari keterikatan, dari hasrat yang hanya sementara ini. Kadang-kala kita khawatir dan kita seringkali apa, saudara? Bukan hanya khawatir, kita curiga sama Tuhan. Oh, Tuhan kok buat gini ya? Tuhan kok buat A ya? Kok Tuhan buat B ya? No. Justru Tuhan itu memiliki rancangan yang sempurna dan Dia maha kuasa. Masihkah kita memikirkan dan berusaha dengan kekuatan kita sendiri? Atau bisakah kita beristirahat di dalam kesetiaannya, dalam rancangannya, dalam kemahakuasaannya? Mari istirahat dalam kemahakuasaannya. Mari istirahat dalam kesetiaannya, saudara. Dia Allah yang tidak terbatas, rela jadi terbatas karena kita. Dan Dia jadi terbatas untuk melepaskan kita dari permasalahan terbesar dari manusia, yaitu dosa. Yang terakhir, respon Maria ketika dia sudah tahu bahwa dia dikasih karunia, diberikan kasih karunia, ketika dia sudah dinyatakan betapa setianya dan betapa berkuasanya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dia. Akhirnya Maria berkata gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat yang ke-38. Ketika menerima tugas ini, tantangan dan ancaman itu sedang menanti Maria. Tantangan keluarga, ya kan? Dia menerima aib karena dia belum menikah sama Yusuf dan dia sudah hamil. Belum lagi dia harus berhadapan dengan hukum. Ya kan? Jelas hukumnya adalah dirajam batu dan itu akan membawa kematian sama dia. Tetapi gini, Maria menyingkapi ini semua, menyingkapi tantangan ini dan menutup perikop ini dengan penyerahan total kepada Allah. Karena apa? Karena dia tahu dia diberikan kasih karunia. Karena apa? Dia tahu dia disertai oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu Allah yang menyertai dia adalah Allah yang setia dan Allah yang penuh dengan kuasa menyertai dia. Maria masuk dalam rancangan Allah. Bukan Maria itu bukan memiliki sebuah rancangan sendiri dan dia berikan sama Allah. Bukan. Dia benar-benar masuk dalam rancangan Allah. Dia benar-benar masuk dalam strateginya Tuhan, formasinya Tuhan. Dia benar-benar masuk di dalam itu. Saudara, hari ini mari kita renungkan hal ini. Kadang-kadang kita gagal memimpin hati kita kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita sering sekali curiga dan khawatir tentang jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nih biasanya nih, saudara coba renungkan hal ini. Coba, biasanya seperti ini. Kalau pertama kali ketemu sama rekan bisnis, Gang Dao, atau pertama kali ketemu dengan pasangan hidup yang sesuai dengan, rasanya gini, berbunga-bunga hati saudara, dan saudara mengatakan ini, wah,
Ini rencana Tuhan ini. Nggak kebetulan loh aku ketemu sama dia. Aku nggak kebetulan loh ketemu sama pria sebaik ini. Aku nggak kebetulan loh dapat kantor bisnis seperti ini. Nggak ada kebetulan. Semua rancangan Tuhan luar biasa. Tetapi ketika ada proses di sana, kita mulai gini, mikir, kayaknya ini bukan rencana Tuhan deh. Lebih baik kita berpisah aja ya. Seringkali kita menyerah kepada proses yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita dengan ngomong apa? Ini bukan rancangan Tuhan. Dan secara tidak langsung kita sedang membawa rancangan kita sendiri kepada Tuhan. Saudara, coba renungkan hal ini saudara. Saya ajak saudara banyak merenung karena ini juga akhir tahun. Untuk menghadapi tahun 2021. Mari kita renungkan. Kalau saudara mengatakan gini, kita masuk dalam rancangan Allah. Renungkan ini, rancangan Allah. Kalau itu rancangan Allah, berarti Allah sendiri yang akan sibuk dan Allah sendiri akan memprovide kita supaya apa? Rancangannya berhasil. Kadangkala kita gagal mengartikan rancangan Allah ini. Rancangan Allah itu bukan tentang kesenangan kita, saudara. Rancangan Allah itu adalah kesenangannya Dia. Rancangan Allah itu adalah tentang keuntungannya Dia, tentang kemuliaannya Dia, tentang isi hatinya, bukan tentang isi hati kita. Kita seringkali menyalahkan Tuhan, blaming God. Karena apa? Oh, Tuhan tidak ada sama aku sekarang. Kalau saudara mengalami hari ini, saudara mempertanyakan, kok gini-gini amat ya hidupku ya? Percaya saudara, kembali kepada Tuhan. Dan serahkan hidup. Rancangan Allah itu cuma satu. Dia menguduskan kita. Supaya apa? Kemuliaannya dinyatakan melalui kehidupan kita. Pribadinya dinyatakan melalui kehidupan kita. Kalau sutradara dari Crash Landing on You, itu bisa, yang dibuat oleh manusia biasa, bisa membuat sebuah kisah romantis yang begitu luar biasa, memukau jutaan orang, memukau semua orang yang melihat film ini. Itu cuma dibuat oleh manusia biasa. Dengan cinta manusia biasa. Dengan cinta yang ada di dunia. Bayangin. Allah yang penuh dengan kasih karunia. Allah yang penuh dengan kesetiaan. Allah yang penuh dengan kuasa. Itu merancangkan sebuah cerita yang begitu indah dalam kehidupan kita. Masihkah kita membuat cerita kita sendiri? Dia sang sutradara agung dalam kehidupan kita. Dia tahu akhir hidup kita. Dia bisa melihat akhir hidup kita dari awal hidup kita. Dan dia bisa melihat awal hidup kita dari akhir hidup kita. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, saudara. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bocoran dikit untuk tahun depan. He is always around. Dan Allah yang always around, selalu beserta dengan kita. Dia Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Dia memperhatikan kehidupan kita. Mari saudara masuk dalam rencananya. Masuk dalam rencananya. Bukan kita bawa hidup kita lagi. Terima hidupnya. Bukan kita hanya terima dia seorang putra, seorang bayi yang mungil, yang tidak berdaya. Tetapi dia raja dalam kehidupan kita. Dia korbankan semuanya. Dia tinggalkan semuanya. Hanya untuk dapatkan kita. Hanya untuk dapatkan kita. Mari maknai Natal dengan lebih dalam sembari kita juga merenungkan apa yang sudah kita lewati sepanjang tahun ini. Natal bukan tentang kita. Natal adalah kisah Allah yang mengasihi manusia. Natal bukan tentang bagaimana kita bisa bahagia, tetapi tentang Allah yang turun ke dunia dan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Natal adalah kisah paradoks surga. Surga berduka ketika sang putra harus terlepas dari sang bapa. Tetapi dunia justru bersuka menyambut sang putra. Karena melalui sang putra ini kita menjadi satu dengan sang bapa. Inilah Natal yang indah dalam kehidupan kita. Saya berdoa hari ini, siapapun saudara yang lemah dikuatkan, yang mulai ragu sama Tuhan diteguhkan kembali hari ini.
Siapapun saudara yang hatinya terluka, Tuhan pulihkan dengan kasih karunia yang luar biasa. Siapapun saudara yang mulai mempertanyakan Tuhan, hari ini menyatakan dan menyerahkan hidupnya, mengatakan bahwa sebab aku ini hamba Allah, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak. The true Christmas is when Christ landing on you. Mari kita berdoa. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintah di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. The true Christmas is when Christ landing on you. Jangan keraskan hatimu jika kabar baik ini datang padamu. Jika kabar baik ini engkau dengar hari ini, jika kabar baik ini, kasih karunia Allah, Tuhan sedang ingin nyatakan dalam kehidupanmu hari ini, buka hatimu, lembutkan hatimu. Jangan pertanyakan lagi kasih karunia Allah, tetapi minta Roh Kudus untuk memimpin. Seperti Maria menyatakan, pimpin aku. Ini respon yang harus kita penuhi. Ini respon yang harus kita punyai, saudara. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, generasi kerajaan yang mendengar Injil, mendengar kabar baik, mendengar Injil kerajaan Allah, di mana Sang Raja turun ke dunia, mengosongkan dirinya, mencari manusia, dan menjadikan kita semua warga kerajaan sorga. Hari ini Tuhan, aku berdoa, Engkau pulihkan setiap yang terluka, Engkau teguhkan setiap yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan pribadimu, nyatakan kasih karuniamu, nyatakan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Biar kami bisa menikmati, biar kami bisa merenungkan anugerahmu yang begitu besar, dan kami bisa menikmati kesetiaanmu, dan kami pun bisa beristirahat dengan tenang di dalam kemahakuasaanmu Tuhan. Biarkan Kau singkapkan mata hati kami, biar kami melihat ke depan, tahun depan Tuhan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau selalu beserta dengan kita. Allah yang beserta dengan kita, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kuasa, yang rancangannya tidak pernah berubah. Ini kami nyatakan, sebab kami ini adalah hamba Allah, terjadilah pada kami seperti perkataanmu. Dan biar Kristus semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, kami memberitakan Kristus. Kemanapun kami pergi, buah-buah Kristus semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Dan setiap orang akan memegang jubah kami dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang Engkau sembah. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you, generasi kerajaan. Thank you for joining our last online service. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Rizky Setiawan, Natal adalah kisah paradoks sorga. Sorga berduka karena sang anak, sang putra harus terpisah dengan Bapa. Tetapi dunia bersuka karena melalui sang anak kita bisa bersatu dengan Bapa. Wow, luar biasa. Dan untuk kalian yang menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu, boleh catat, boleh upload di Instagram, jangan lupa mention kami @KGC Surabaya. See you next week KGCian, see you next year di ibadah onsite KGC 3 Januari 2020. God bless you.